Shalom, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam akhir pekan Sabtu 26 November 2022. Bagaimana kabar saudara? Tetap semangat? Marilah kita mempersiapkan hati kita menyatu dalam renungan pagi. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Pagi ini kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Saudara, mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas semua karyamu yang boleh kami alami hingga kami boleh berada dalam akhir pekan ini. Kami siap kembali menerima berkat Tuhan melalui firman. Penuhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat membaca firman dengan benar, firman tertanam baik dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab barang siapa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Waspadalah, itulah tema kita saat ini. Saudara, ada sebuah acara berita di salah satu stasiun televisi dengan judul Busyar. Ya, mungkin ini pada saat ini sudah tidak ada, tapi beberapa waktu yang lalu ada. Pada bagian akhir dari pemberitaannya selalu ditampilkan seorang nabi yang menyampaikan pesan kepada semua orang. Bang Nabi, sebutan bagi nabi tersebut. Bang Nabi selalu mengatakan, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Karena itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. 3 kali Bang Nabi selalu menekankan tentang kewaspadaan kepada semua orang agar tidak menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan. Demikian pula yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid dan orang yang mengikutinya. Tuhan mau mereka semua terus waspada pada orang-orang yang akan menyatakan kejahatan. Terlebih nabi-nabi palsu yang akan datang memakai nama Tuhan untuk memberitakan kesesatan kepada semua. Terlebih karena pada waktu itu banyak peramal yang mencoba menebak akhir zaman. Mereka beralasan pada kejadian-kejadian yang terjadi seperti peperangan
kelaparan, gempa bumi, dan masih banyak hal yang terjadi. Tetapi Tuhan menguatkan para murid dengan mengatakan bahwa semua hal itu akan terjadi, tetapi itu baru permulaan. Masih banyak hal yang akan terjadi setelah itu. Tugas mereka adalah terus waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh nabi-nabi palsu dan peramal yang sesat. Mereka harus tetap setia sekalipun banyak penderitaan yang dialami. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian pula dengan kita semua. Banyak penderitaan dan pergumulan hidup yang kita alami. Terlebih karena banyak peristiwa yang membuat kita khawatir. Seperti peperangan antar negara, gempa bumi, dan bencana kelaparan. Tetapi yang terpenting ialah terus waspada dan percaya kepada Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita satu menaikkan doa kita. Kita berdoa. Jikalau kami telah berada pada akhir pekan ini Tuhan, itu semata-mata karena kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan keperkasaan kami. Karena itu patut kami bersyukur dan mengagungkan akan nama dan kuasa-Mu. Tuhan, bersama kami mengucapkan syukur limpah terima kasih bahwa kami boleh diberi kesempatan sekalipun dalam waktu sejenak untuk menyatu dengan Tuhan dalam waktu teduh kami. Buatlah kami memegang ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, dan buatlah kami mengerti rahasia sorgawi yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Seluruh aktivitas kami hari ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menuntun kami, menyertai kami dan memberkati kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Bapa Sorgawi, berkenanlah Engkau Tuhan menolong kami semua dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Bagi yang sakit, Tuhan Engkau ada di dalam segala pengharapan. Bagi yang berada dalam duka cita, Tuhan berkenan menghiburkan. Bagi yang berada di dalam pergumulan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan, kami aminkan bahwa Engkau selalu ada. Buat kami semua boleh melalui masa-masa pergumulan dan berakhir dengan kemenangan. Ya Tuhan Bapa di sorga, seluruh aktivitas kami bawa di dalam kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini kami yang datang berserah. Ini kami yang datang bersyukur kepadamu. Dengarkanlah kami. Ampunilah segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam akhir pekan ini melalui renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu.